Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar tematik, tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selanjutnya kita simak video pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pembelajaran hari ini yang pertama, membuat laporan wawancara. Yang kedua, sumber daya energi di lingkungan sekitar. Ketiga, langkah-langkah membuat laporan. Dan keempat, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada ikan, telur, daging, rotan, bambu, dan masih banyak lagi lainnya. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup, contohnya emas, timah, nikel, tembaga, batu bara. Ini kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Di sini kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama ada narasumber. Narasumber adalah seseorang yang menjadi sumber informasi kita. Dan yang kedua ada pewawancara. Pewawancara adalah seseorang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. 1. Membuat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Datang tepat waktu. 3. Berpakaian sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai pokok pertanyaan. 6. Membuat pertanyaan dengan unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang disusun. Hal yang harus dilakukan saat wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikanlah tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Sebutkan nama narasumber dengan tepat. 5. Bawa buku, catatan kecil, alat tulis, dan alat perekam. 6. Dengarkan pendapat dan informasi dengan saksama. 7. Hindari memotong pembicaraan narasumber. 8. Hindari minta pengulangan jawaban narasumber. 9. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 10. Hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Kemudian ada langkah-langkah wawancara yang perlu diperhatikan. 3 langkah pertama yaitu kita lihat. Nah, kemudian 3 langkah terakhir yaitu ketika melakukan wawancara kita juga harus mempunyai etika. Nah, yang pertama yaitu harus mengucap salam, kemudian memperkenalkan diri kita. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan jelas. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara urut. Yang keempat, fokus pada materi wawancara. Nah, ini laporan hasil wawancara. Judulnya ditulis di atasnya ya, laporan hasil wawancara. Kemudian yang Romawi 1 itu latar belakang. Di sini contohnya isinya, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal. Wawancara yang dilakukan harus berkaitan dengan hemat energi. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mewawancarai salah satu karyawan perusahaan air yang letak kantornya berada di daerah sekitar tempat tinggal saya.
Kemudian Romawi 2 itu maksud dan tujuan. Contohnya di sini tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang kegiatan hemat air. Nah, pada latar belakang tadi itu diminta untuk mewawancarai seseorang berkaitan dengan hemat energi. Nah, pada maksud dan tujuan itu dipersempit lagi. Hemat energinya apa? Nah, di sini dituliskan bahwa hemat energi air seperti itu. Nah, Romawi 3 itu topik wawancara, diisikan di sini. Kamu itu tema wawancaramu apa sih? Nah, kalau dulu waktu kalian diminta mencari gagasan pokok itu kan tema. Nah, kalau di wawancara itu topik wawancara. Nah, di sini topiknya adalah kegiatan hemat air. Kemudian Romawi 4, waktu dan tempat kegiatan kamu melakukan wawancaranya. Nah, isinya wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 9 Oktober 2020, waktu pukul 9 sampai 10, tempat perusahaan air di Jakarta. 5. Laporan hasil wawancara yang isinya adalah narasumber Bapak Rudi, karyawan perusahaan air, pewawancara Mita, siswa kelas 4 SD Bangsa, dan hasil wawancara. Silahkan kalian jeda video ini untuk kalian baca serta pahami isi dari hasil wawancaranya. Silahkan dijeda. Romawi 6 ada kesimpulan yang isinya adalah dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Rudi di Jakarta pada Sabtu 9 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya mendapat banyak informasi mengenai kegiatan hemat air. Sebagai seorang karyawan perusahaan air di Jakarta, Pak Rudi menjelaskan beberapa kegiatan untuk menghemat air. Kegiatan pertama yaitu menggunakan air seperlunya, dan kedua yaitu menggunakan bak penampungan untuk menyimpan atau menampung air. Mengidentifikasi berbagai sumber energi di lingkungan sekitar. Ketika kita beraktivitas seperti mencari narasumber dan mengamati lingkungan sekitar, kita pastinya membutuhkan energi. Anak-anak, energi memang tidak terlihat oleh mata, namun energi sangat diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau beraktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai bentuk energi di lingkungan sekitar. Kamu telah mempelajari bahwa berdasarkan ketersediaan di alam, sumber energi dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Manusia memanfaatkan sumber energi tersebut untuk keperluan hidupnya. Salah satu contoh sumber energi yang dimanfaatkan manusia adalah energi matahari. Anak-anak, untuk mengetahui manfaat dari energi matahari, lakukan percobaan berikut. Untuk mengetahui manfaat energi matahari, lakukan percobaan berikut, yaitu membuat oven matahari. Barang-barang yang disiapkan yaitu kardus bekas lengkap dengan penutup yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada gunting dan cutter, aluminium foil, selotip, plastik bening, kertas karton hitam, batang kayu, dan makanan yang akan dipanaskan. Kertas karton hitam, aluminium foil, plastik wrap, spidol, gunting, penggaris, cutter, selotip, dan juga kardus. Simpan dulu ya supaya lebih rapi. Oh ya, satu lagi, tusuk gigi. Baik, langkah pertama adalah kita akan melapisi bagian dalam kardus dengan aluminium foil seperti ini. Agar merekat, Budi gunakan lem fox. Nah, lalu ini digunting dulu sesuai dengan ukuran bagian dalam dari kardus yang akan kita pakai. Bagian dalamnya harus dibuka dulu supaya kita tahu berapa banyak yang kita pakai ya. Nah, seperti ini. Lalu kita beri lem dengan menggunakan kuas. Kalau misalnya tidak ada kuas, tidak apa-apa, bisa dengan menggunakan tangan. Di sini juga Bu Idi sediakan air di dalam mangkok kecil supaya lemnya itu lebih mudah rata. Dan kita tidak terlalu memakai terlalu banyak lem. Seperti ini. Diratakan ke seluruh bagian dalam dari kardus yang kita pakai. Seperti ini ya. Nah, terus ke seluruh bagiannya, di pinggir-pinggir juga, di sela-sela juga, sampai merata dan seluruhnya dipenuhi dengan lem. Setelah ini, kita akan tempelkan aluminium foil pada kardus bagian dalam ini. Mana ya? Nah, ini dia. Seperti ini ditempel, lalu kita ratakan agar menempel dengan rapat ke bagian kardusnya.
setelah itu kita akan merapikan bagian-bagian aluminium foil yang berlebih, seperti misalnya yang ada di tengah ini, juga yang ada di pinggir-pinggirnya. Bisa dengan menggunakan cutter atau menggunakan gunting. Seperti ini ya. Jadi nanti rapi. Nah, jika sudah selesai, kita bisa membentuknya kembali menjadi sebuah kardus. Ini sudah selesai, Budi akan coba dulu menutupnya. Seperti ini, ditutup. Lalu nanti bagian atasnya kita akan lubangi, tapi tidak seluruhnya ya, dilubangi dengan cara membuat garis 2 cm dari ujung. Nah, seperti ini 2 cm, 2 cm kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Seperti ini. Lalu nanti kita akan lubangi kardusnya, disisakan satu sisi. Melubanginya dengan menggunakan cutter, hati-hati sekali menggunakannya. Nah, beri garis dulu, lalu kita agak tekan, bisa beberapa kali ya, karena memang supaya hasilnya lebih bagus. Nah, kalau misalnya sudah agak di dalam, nanti kita bisa lebih menekannya. Nah, sisi bagian atas kita tidak memotongnya, tapi hanya memberi garis supaya si kardus ini nanti bisa lebih mudah ditekuk. Untuk yang kanan, kiri, dan bawah, perlakukan yang sama dengan cara mengguntingnya atau mengcuternya sampai bagian dasarnya. Sehingga nanti kita akan melihat seperti jendela. Nah, ini sudah selesai ya. Kita akan coba, kita buka kembali kardusnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi nanti akan terlihat seperti jendela. Lalu kita rapikan lagi bagian-bagiannya. Barangkali ada yang tidak menempel atau yang lainnya, kita rapikan dan bersihkan. Seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu kita akan melapisi bagian yang berlubang itu dengan menggunakan plastik wrap. Plastik ini berfungsi agar panas yang ada di dalam tidak keluar. Nah, kita ukur dulu ya dengan menggunakan plastik wrap. Diukur sesuai dengan ukuran dari lubang yang ada pada kardusnya. Untuk menempelnya, Bu Idi gunakan selotip. Nah, selotipnya sudah Bu Idi sediakan, ada di sebelah kanan Bu Idi. Kita rapikan dulu plastiknya, lalu diberikan selotip sampai semuanya tertutupi agar tidak ada udara yang masuk ke dalam kardusnya. Seperti ini, bagian bawah juga, kanan, kiri, dan bagian bawah. Untuk bagian atasnya kita cukup menggunakan 2 selotip saja di kanan dan kiri, agar plastiknya bisa menutup seluruh bagian dari lubang yang tadi sudah kita buat. Seperti ini. Nah, bagian atasnya juga jangan lupa ya, lalu agak direkatkan ke bagian aluminium foilnya agar nanti tidak keluar panas dari dalamnya. Lalu kemudian untuk penjaganya supaya si bagian tadi yang jendela tadi bisa terbuka terus ya, jadi kita gunakan tusuk gigi dengan cara salah satu bagiannya dipotong terlebih dahulu agar rata. Nah, sudah jadi ya. Widi sudah membuat 2, yang satu menggunakan karton hitam, yang satu tidak dilapisi dengan karton hitam. Setelah itu kita akan melakukan percobaan. Percobaan mana yang akan lebih cepat. Oke, lalu Budi juga akan membuat wadahnya agar hasil percobaannya tidak mengotori bagian dalam dari oven yang sudah dibuat ini. Yuk, kita percobaan di luar. Nah, kita sudah ada di luar. Cuacanya lumayan cerah. Nah, ini ada yang berwarna hitam, yang ini tidak ada. Ya, gimana? Akan memasukkan coklatnya. Silakan dimasukkan. Bu Idi sudah menyediakan coklat yang sudah Bu Idi agak haluskan sedikit, tapi tidak terlalu halus ya, agak dipotong-potong sedikit karena ini coklat batangan. Lalu Bu Idi masukkan ke dalam wadah yang tadi sudah dibuat dari aluminium foil. Lalu kita masukkan yang satu ke dalam oven yang dilapisi dengan karton hitam, satunya lagi disimpan di oven yang tidak ada karton hitamnya. Nah, inilah hasilnya yang tadi sudah dimasukkan coklatnya. Ada 2 ya. Lalu satu lagi Bu Idi juga melakukan percobaan tanpa menggunakan oven. Seperti ini. Beberapa saat kemudian, setelah beberapa lama, ternyata coklat yang berada di oven beralaskan karton hitam lebih cepat mencair dibanding dengan yang tidak beralaskan karton hitam. Nah, inilah hasilnya. Bisa dilihat ya. Seperti ini. Ini sudah cukup terik dan lambat laun si coklatnya meleleh. Budi tidak melakukan percobaan terlalu lama karena memang kondisi panasnya itu kadang meredup, kadang ada. Nah, seperti ini. Cuacanya juga banyak anginnya, jadi sempat terbang-terbang deh. Inilah hasilnya. Tuh ya, mulai terlihat ya. Nah, yang ini belum terlalu meleleh. Ini sudah mulai terlihat perbedaannya. Seperti itu anak-anak percobaannya. Menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Kita sudah mengetahui bahwa di alam terdapat sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, matahari, angin, hewan, dan tumbuhan.
Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Agar tidak cepat habis, kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan bijak. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui yang ada di bumi. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Berikut adalah manfaat energi matahari. Yang pertama, bagi tumbuhan, energi cahaya matahari digunakan untuk membantu proses fotosintesis dan untuk membantu proses pertumbuhan tanaman. Manfaat yang kedua, bagi manusia, energi cahaya matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga, bagi beberapa hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Manfaat yang keempat, bagi alam, energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima dan melekat pada diri manusia sejak sebelum lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak yang diperoleh harus disertai dengan kewajiban. Tidak boleh hanya menuntut dan memenuhi haknya saja. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama adalah orang yang sedang berolahraga, dan gambar kedua adalah orang yang sedang bekerja bakti. Apa perbedaan dari gambar di atas? Kedua aktivitas itu dilaksanakan di lingkungan. Berdasarkan gambar sebelumnya, gambar pertama adalah orang sedang berolahraga. Olahraga memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan kesehatan. Artinya adalah hak yang kita peroleh terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah gambar yang kedua. Itu gambar orang yang sedang bekerja bakti. Menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Hak terhadap lingkungan yang dapat kita peroleh. Yang pertama, 1, kita mendapatkan udara yang segar. Yang kedua, kita mendapatkan air bersih. Ketiga, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, seperti makanan dan minuman. Hak yang kita peroleh dari lingkungan selanjutnya adalah yang keempat, menyediakan lahan untuk mendirikan sarana. Yang kelima adalah kita bebas dari pencemaran lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, kita wajib membersihkan lingkungan agar nyaman, bersih, asri, dan indah. Yang kedua, kita wajib menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan agar mencegah kelangkaan sumber daya alam. Kewajiban terhadap lingkungan selanjutnya adalah yang ketiga, mengolah sampah dengan baik agar tidak terjadi krisis global. Yang keempat, menjaga keindahan alam dan kebersihan lingkungan. Yang kelima, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Kesadaran menjaga lingkungan harus dipupuk sejak kecil. Kesadaran dapat ditumbuhkan dengan pembiasaan kecil seperti menghemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Penghematan energi. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Salah satu energi yang dapat kita hemat adalah energi listrik. Manfaat yang kita dapatkan dari menghemat energi adalah biaya tagihan listrik bulanan menjadi lebih ringan. Selain itu, dengan menghemat energi listrik, kita juga dapat membuat alat elektronik menjadi lebih awet.
Manfaat ketiga dari menghemat listrik adalah kita ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi, sebab pembangkit listrik khususnya di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil yang hasil pembakarannya menjadi penyumbang terbesar menyebabkan pemanasan global. Apa yang kamu lakukan untuk menghemat energi di rumah, John? Biasanya aku selalu mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, Ton. Sama denganku, aku pun melakukan hal itu. Selain itu, pada siang hari sebisa mungkin aku menggunakan penerang dari jendela daripada menyalakan lampu. Tindakanmu sudah tepat, Ton. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk penerangan. Tanpa kita sadari, begitu banyak hal yang telah diberikan lingkungan kepada kita. Namun sayangnya, terkadang kita lupa dengan tanggung jawab kita untuk menjaga dan memeliharanya. Betul, segala bentuk aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kewajiban terhadap lingkungan akan mengakibatkan beragam masalah, mulai dari polusi hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Betul, John, mulai sekarang kita harus melakukan kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan. Ayo kita sampaikan kepedulian terhadap lingkungan kepada teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi hari ini dapat mudah kalian pahami dan dapat menjadi ilmu bagi kalian. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, dan terakhir Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya.